بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anak sekalian, murid-murid STT As-Sunnah yang Ustaz cintai? Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melindungi kita semua dari berbagai macam bentuk bahaya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari pelajaran sirah nabawiyah, yaitu tentang khalifah yang 4, yaitu Khalifah Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Marilah kita mulai saja pelajaran kita kali ini. Simak baik-baik ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah anak sekalian, marilah kita mulai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun, yaitu dari tahun 11 sampai tahun ke-13 Hijriah. Beberapa saat setelah Rasulullah SAW wafat, kaum Ansar berkumpul di majlis Bani Sa'idah yang dikenal dengan sebutan Saqifah Bani Sa'idah. Mereka sedang merumuskan siapakah yang pantas menjadi pemimpin umat untuk menggantikan Rasulullah SAW. Dan pada waktu yang sama, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum hadir di tempat itu. Ketiganya mewakili kaum muhajirin dari Mekah. Awalnya, kaum Ansar sepakat menunjuk Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah. Akan tetapi hal itu ditolak oleh kaum muhajirin. Menurut mereka, kaum muhajirinlah yang lebih tepat menjadi khalifah karena merekalah yang lebih dulu masuk Islam dan mereka lebih dulu membela Rasulullah SAW pada masa-masa awal dakwah. Baik kaum muhajirin maupun Ansar sama-sama merasa kesulitan mencari jalan tengah. Sempat ada usulan agar mereka memilih 2 orang pemimpin, satu pemimpin bagi kaum muhajirin dan satu lagi pemimpin bagi kaum Ansar. Di saat-saat sulit seperti itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu tampil ke depan. "Wahai saudara-saudaraku dari golongan Ansar," ucapnya yang sontak mengheningkan suasana ketika itu, "kalian mempunyai banyak keutamaan dan kami tidak menyaksikan hal itu." Semua yang hadir pun terdiam mendengarkan perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar melanjutkan, "Kami adalah pemimpinnya dan kalian adalah para menterinya." Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu melangkah mendekati Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Keduanya ini berasal dari golongan muhajirin dan berdiri di antara keduanya. Jadi Abu Bakar berdiri di antara Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Kemudian Abu Bakar berkata, "Pilihlah salah seorang di antara keduanya." Tangan Umar pun gemetaran, sedangkan Abu Ubaidah memejamkan matanya karena menahan rasa malu. Kemudian Umar pun berkata, "Demi Allah, lebih baik aku dihukum mati meskipun tidak berbuat kesalahan daripada harus memimpin suatu umat padahal Abu Bakar masih hidup bersama mereka." Umar pun menolak usulan itu dengan tegas. Ia pun kemudian memegang tangan Abu Bakar lalu membaiatnya menjadi khalifah. Tindakan Umar itu kemudian diikuti oleh semua sahabat yang hadir pada pertemuan itu, baik dari golongan kaum muhajirin maupun dari golongan kaum Ansar. Semenjak itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah pertama dalam sejarah Islam setelah kepergian Rasulullah SAW. Walaupun hanya memerintah selama 2 tahun, Abu Bakar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Demikian tentang Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Anak-anakku rahimanallahu wa iyyakum, sekarang kita belajar tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terpilih sebagai khalifah kedua menggantikan Abu Bakar. Umar bin Khattab memimpin umat Islam selama 10 tahun, yaitu dari tahun 13 sampai tahun 23 Hijriah. Anak-anakku rahimani Allah wa iyyakum,
Diangkatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah ini bermula dari wasiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebelum meninggal dunia. Dalam wasiatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu berpesan bahwa sepeninggalnya nanti maka Umar lah yang akan menggantikannya. Wasiat itu pun dilaksanakan oleh para sahabat. Mereka setuju atas pilihan Abu Bakar itu, sebab Umar merupakan penasihat Abu Bakar pada masa kekhalifahannya. Mereka berdua merupakan mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sama-sama memiliki keutamaan yang saling melengkapi. Itulah sekilas tentang Umar bin Khattab. Baiklah, selanjutnya tentang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga menggantikan Umar bin Khattab. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun, yaitu dari tahun 23 sampai 35 Hijriah. Sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat, beliau sempat berwasiat agar kaum muslimin memilih seorang di antara 6 sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah untuk menjadi khalifah. Namun 4 orang mengundurkan diri hingga tersisa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Setelah dilakukan pemilihan, mayoritas perwakilan kaum muslimin memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Kemudian ia dibaiat dan sejak saat itu ia menjadi khalifah ketiga bagi kaum muslimin. Demikian secara ringkasnya. Selanjutnya khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau menjadi khalifah selama kurang lebih 5 tahun, yaitu dari tahun 35 sampai tahun 40 Hijriah. Setelah peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan, perwakilan kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib untuk menggantikannya sebagai khalifah. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib menolaknya karena masih ada sahabat senior yang belum mendukungnya seperti Talhah dan Zubair. Namun setelah Talhah dan Zubair ikut berbaiat kepadanya, barulah Ali bin Abi Thalib menerima jabatan tersebut. Demikian yang bisa disampaikan. Pelajaran yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wal afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.